Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Alhamdulillah batamu pulo kita balik pada dunsana sekalian, pada jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala kelimpahan rahmah dan hidayahnya, sehingga kita dapat menjalankan segala hajat, segala niat, apapun yang kita lakukan, semua di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersalam dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabiul Akhirul Zaman, Ruhul Azama Mursidil fil Islam, yang telah bersusah payah menjalankan sekalian riyadhah wal mujahadahnya sehingga menjadi sebuah ilmu yang ilmu ko sangat bermanfaat buat umatnya di kelak nanti dalam menjalankan seluruh perintah Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa kullu min bi khairi ilmin ya'malu wa amal lahu maruddatul la tuqbalu. Jamaah nan dirahmati Allah, dan nambo hormati nenek mama alim ulama jadi pandai nang gadang baso batuah, ketek nindak bahasa bik namo, garang nindak bahasa bik gala. Kok jauh lebat tokian nin jauh ndake ndak samparan. Insyaallah mudah-mudahan kita bertemu balik dalam membahas tentang ilmu amal ibadah. Nan kita lagi judul yaitu wujud. Utama dan utama sekali adalah mengenai ibadah solat. Ibadah solat kolah jamaah nan paralu menjadi tiang kaji daripada pengajian. Seluruh dari pemahaman dan amal adalah kebenaran sebuah solat. Kita agih nama judulnya wujud banamulah adu. Ikulah nan yang dari segala yang penting adalah mengetahui wajibul wujud Allah pada diri. Marasu adu ku tadilah sana para jamaah sekalian. Allah kalau hati kita indak fuad kepada Allah, indak marasu adu Allah di dalam diri. Apapun ilmu, apapun amalan menuju ibadah, kalau hati merasa kosong, ndak fuad, arti fuad itu ndak merasa adu. Kalau ndak merasa hatiku ditunggui di Allah, itu ndak katunduk akal kita. Apalagi iman. Nyo kekuatan tiga di diri kita. Pertama adu akal, kendali jasmani untuk dunia. Yang kedua adalah iman, kendali rohani untuk beragama. Yang ketiga kendali ilmu, itu adalah kendali batin untuk menuju Tuhan. Nah, dalam mencari wujud Allah ke tadi di dalam diri kita, kita wajib mengkaji ke dalam. Ba'a mengatakan wujud, ba'a menjadikan wujud dan mewujudnya Allah. Kalau kita bisa mewujudkan diri sifat Allah nak menghadap Allah dari dalam diri kita, barulah kita bisa mengikuti perjalanannya ke azalinya Allah.
Mana yang dikatakan azali Allah? Azali Allah itu adalah makom padu yang disabui dengan kolbi. Makom asal muasal seluruhnya jadi. Jadi kita pun tak sadonya nak punya kolbi dah. Kalau kolbu itu sadonya. Tapi kalau kolbi alun tantu leh para jamaah. Nah, kita sangat menghati-hatikan di dalam pemasangan beribadahku tadi. Pertama, hati-hati. Dalil ibadahku hakikat. Dalil amaliyahku adalah hadis. Jadi kalau kita sudah bisa menempatkan contoh, wa ni abuduna hadza siratum mustaqim, sembahlah aku itu adalah jalan yang lurus. Kalau ilmu menyambah, ikut tak akan pernah adu. Sabau nak dikatakan menyambah, cie di muka, cie di belakang. Itu menyambah namanya. Tapi kalau solat, itu ada tataannya. Mulai dari tuntunan, marhalah muqarabah. Tuntunan marhalah muqarabah memperjalankan rohani. Modalnya adalah kajian hijahiyah. Apa yang dikatakan kajian hijahiyah? Itu kaji awaludin. Kaji awaludin ko badiri alif baru ado Tuhan. Badiri yang ado Tuhan badiri alif mauji ila Al-Quran. Dia ulah satu huruf ado sakato. Dia ulah satu kato ado sakalimai. Dia ulah sakalimai lah ado surek. Dia ulah surek lah ado kitab. Kalau kita tidak paham mengkaji daripada huruf tadi, artinya kaji wujud. Nah, di sekolah yang kita harus paham dulu. Ba'a yang dikatakan wajibul wujud Allah pada diri. Wajib ado. Tentu kita harus kaji sadonya. Kita harus kaji. Yang dikatakan Allah wujud. Wujud kok kalau di Al-Quran bersifat dohir, nur kasiyahnya berupa titik. Tapi kalau titik diri, hanya tak nampak dah tapi ada. 6,666 terhimpun ke 30 juz terhimpun ke 100 sampai balik surat. 100 sampai balik surat terhimpun kepada 7 Al-Fatihah. 7 Al-Fatihah terhimpun kepada bismillah. Bismillah terhimpun kepada alif awal. Alif terhimpun kepada ba. Hilangnya. Ba terhimpun kepada titik. Asal muasal. Titik asal mula jadi. Kalau titik asal mula jadi, kita buka surat juz amma, alif dan nampak mula jadi. Jadi mana titik pada diri yang dikatakan sifat bertuhan, ikut yang kita cari. Itu yang dikatakan wujud. Itu yang dikatakan Allah wujud pada diri. Ba'a mengatakan Allah wujud pada diri, kita kaji balik. Jadi dalam penghadiran iqamat, di dalam kita qamai solat, kita harus bisa menghadirkan. Apa yang dihadirkan? Dari sampai sukun, dari sampai kosong ko, kita hadirkan Allah ko balik dengan kekuatan iqamat dan lapanah ditayangkan di YouTube. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan diri nan tagak, diri basipai. Diri basipai ko apa? Awal diri menjalang niat bantu diri ko panafilah. Iyo nurani tagak di jasad, rohani tagak di insan, dan batin tagak di Rabbani, yaitu diri nan naluh banamu nyau. Nah, ikulah. Dan dikatakan diri ihsan ko tadi. Baca kita menghadirkan diri ihsan ko tadi, dan dibungkui di zatnya Rasulullah atau zat rohani itu disebut rohani, dan ditutui di nurani banamu jasad. Diri nan lapisan kedua kolah nan dikatakan diri hakikat. Apa cara kita menghadirkan? Tentu kita kaji balik. Iaitu nan kita kaji apa? Penghulu sah tidak sahnya sebuah ibadat adalah bismillah. Izin tidak izinnya Allah, kembali kita mengkaji bismillah. Anak kita kaji bismillah, kita cari sampai kosong antah berantah sebelum semuanya sadonya jadi. Ikut yang dinamakan sukun pada Al-Quran. Kita caliannya tiado, iman kita inyo ado. Ikulah nan ado di dalam ketiadaan tadi.
Nah, bah kita menghadirkan kodrat itu. Iko batal jali dalam bismillah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Mengkaji hakikat daripada solat adalah hakikat kudarai. Kudarai nan hakikat pada diri. Apa nan kudarai hakikat itu adalah kudarai diri sampai Tuhan basipai. Mana kita Tuhan sampai basipai? Kalau Tuhan sampai basipai, tidak dikatakan diri ko zat, tidak dikatakan diri ko nur, tapi ikulah diri batin, nak menggarikan dan membuat seluruhnya menggari. Itu dinamakan diri sifat. Diri halui namanya. Diri halui ikulah nan menjadi diri sifat yang akan mengendalikan diri rohani dan diri nurani. Diri nurani ko adalah kesucian Allah pada jasad. Kudarai daripada Nabi, kudarai daripada Adam. Dan diri rohani ko adalah kudarai daripada Muhammad, zat awal daripada Allah dinamakan kunah. Kunah ko lah zat yang memuji Tuhan 6,000 tahun diagih namanya Muhammad. Nah, itu yang dikatakan rohani. Rohani ko dicabut dari diri Tuhan juga. Dan nurani dipamaluinya. Dipalui dari nurani ko tadi, sehingga rohani ko bermakom di dalam nurani. Iko yang dikatakan tubuh kasar, tubuh halus tadi. Setelah itu barulah masuk sir. Diri sir kolah diri batin tadi. Ikolah nanyau bagi kita. Nah, kalau 3 perkara kolah tagak dicuci di saat kita berwuduk. Kita berasiahkan dengan wuduk. Makanya wuduk 3 kali. Bismillahi ya Allah, Bismillahi ya Rahman, Bismillahi ya Rahim. Itulah menuju ke 3 kudarai tadi. Nah, setelah kita tagak di sebelum naik sejadah, jangan lupa batalkan dulu ke rasa yang menyangkut kepemilikan umat tadi. Rasa kita yang punya diriku dibatalkan. Dibatalkan dengan apa? La qodratan fil jasad alal Adam. Ya Allah, tidak adalah kodrat jasadku melainkan kodratnya Adam. La qodrati fi ruhani alal Muhammad. Dado ya Allah kudarai rohani ko melainkan rohaninya Muhammad. La qodrati fi ruhi ilallah. Ya Allah, tidak ada kudarai nyawa kudu melainkan batin engkau ya Allah. Kalau lah tagak kudarai Adam je Muhammad banyaukan batinnya Allah, itulah tubuh panapilah tadi. Nah, kalau lah tagak tubuh panapilah, barunya maduk kasarnya, itulah usuli. Maduknya kasarnya membaca usali dan dihalalkan gerakannya dengan membaca sekali alhamdulillah setelah usali. Nah, kita kaji itu berarti ikolah yang disisihkan 2 ruh tadi. Pertama yang disisihkan adalah ruha diri. Ruha diri ikolah yang dibuang ke belakang. Ruh talingo, ruh hidung, ruh mulut, ruh mata, ruh kulit, daging, turik, tulang. Ruah-ruahnya kita berangkatkan, kita sandarkan, kita letakkan ke belakang alif. Beko dibawa dia di malaikat abibillah itu. Nah, tinggallah kudarai lai. Apa nang kudarai? Iko nang 3 tadi. 3 ko tadi, makanya tibulah undangan ikomat. Ikomat ko lah nang membawa diri batin tu datang. Setelah diri batin ko datang, berubahlah darajat jasad bernama ayan karajiah. Itu sangat ayan karajiah ko serupa orang dalam kacau. Kita bercamin dalam kacau. Nyoba rahsia. Tidak ada akal di dalam tu dah. Tidak ada nafsunya dah. Tidak ada gairahnya. Tidak ada akalnya dah. Tidak ada macam-macam. Itu ayan karajiah. Itu kalau ayan sabitah nanti bo atau diri nan halui. Ini tidak boleh dikatakan zat atau nur. Nah, setelah beko masuknya tibonya, setelah disingkirkan ruh dimbaunan itu, nah serupa ikomat tadi, Allahu Akbar. Dilataan di tapak tangan kau beko masuknya ke dalam. Nah, begitunya masuk ke dalam kolbi halui kau. Disitulah beko terbukalah sukun ko tadi. Nah, sukun ko berasal dari ba, nyu ba ko terbuka, begitu masuk ba ko tatutui. Nyu tatutui itu yang dikatakan sukun. Di dalam ko lah alam azali itu. Disitulah bentuk kita serupa dalam kamar surang kosong sadunya. Itulah kira-kira.
Begitu itu nan azali tu atau disebut ligaullah. Itu tagak awak di situ. Setelah awak tagak di situ beko, barulah tiba status umai awak. Tiba status umai, tiba Al-Fatihah mantakan mantakan batin Allah dengan tujuh cara perjalanannya. Masuknya tujuh batin Allah ko tadi. Masuk kepada kudarai sir tadi, kudarai diri sifat tadi. Nah, maka kudarai sifat ko akhirnya lah berupa hidupnya. Lah berupa hidupnya, lah masuknya. Inyo masuk, hilanglah kudarai tadi, kudarai rohani hilang, kudarai nurani hilang. Tibolah nanalui ko basuonyo dengan nan kasa, tubuh kasa. Tubuh kasa ko ala ditunggu dengan tubuh dalam kacau. Tun ayan kerajiah tadi. Basuolah lah zahir dan batin Allah ko. Barulah nyo tagak di dalam azali ko. Fokus kita maduk ka kolbi. Di situlah inyo mantakan beko. Kita mendoakan apa nan hakikat dari seluruh perbuatan rakaat sembahyang ko. Apa hakikat berdiri, apa hakikat duduk, apa hakikat rukuk. Amu contohkan hakikat rukuk. Ya, contoh hakikat rukuk atau dinamakan batahmid. Hakikat rukuk dalam batahmid atau adalah satu ayat diulang 3 kali. Itu dinamakan tahmid. Baru dikatakan tahmid, pertama dinamakan kasah. Subhanallah bi'azimi wa bihamdi. Ya, sucikanlah diriku ya Allah dari segala kelalaianku. Itu namanya basuwo dalam sifat tahmid. Itu namanya kasah. Kasah ko di saat kita membaca itu, kita mencari dan masuk ke dalam kolbi tadi, dan diri kita tadi menyampaikan kepada batinnya Allah. Batinnya Allah itulah ruang kosong bilah itu. Itu nan bilah. Kudarai itu namanya kudarai. Itu nan bilah, itu kudarai gadang. Kita duduk dalam kudarai. Itu nan dikatakan kodrat iradat ilmu. Kodrat ko adalah ujui tampaknya. Iradat ko adalah zatnya, atau itu nan dikatakan Muhammad. Anan ilmu ikolah nama ujui. Jadi nan sumbayang tu kudarai iradat ju ilmu. Tak boleh kita membawa asma ke dalam dah. Sebab dalam aturan huruf hakikat Allah, alif lanyok bernama zat. Lam pertama lanyok bernama sifat. Itulah nan dikatakan tubuh sifat tadi. Lam kedua lanyok bernama asma. Lanyok asmanya hilang namanya. Barulah masuk garak. Garak ko lah nan dikatakan dengan ha atau dikatakan dengan af'alullah. Af'al. Jadi zat, sifat, asma, af'al. Itu termasuk bagian dari ma'rifatullah. Karena wajib kita kenal. Disitulah kita mantakan daripada hakikat rukun-rukun dari rakaat solat tu. Rasionya. Itu pertama kasah. Subhanallah bi'azimi wa bihamdi. Kita ingat kelalaian. Sambil membaca tu hati berdoa. Sucikanlah ya Allah dari segala kelalaianku. Atas nama diri nurani. Yang kedua yaitu wakasah atas nama rohani. Subhanallah bi'azimi wa bihamdi. Ya Allah sucikanlah diriku dari sifat mempersekutukan. Itu nama mempersekutukan. Itu namanya wakasah. Jadi itu nan ayat lebur jadi kauliyah. Kauliyahnya perbuatan. Kauliyah lebur jadi munajat, tak tutui mului. Tak di suarawan lain. Munajat kulah yang akan menjadi makrifat. Itulah pandangan. Jadi di dalam azali tadi, letak jadi komunikasi pandangan itu yang dinamakan pensaksian fardu ain. Itu yang wajib, itu yang ain. Wajib menyaksikan. Kita saksikan dengan khusyuk. Pembicaraan dek kita tidak mungkin sampai kepada Allah. Tapi diri nanti gokonya sampai kepada Allah. Itulah yang akan mengetik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala aku tadi.
Nang ketiga wakasasah. Wakasasah ko apa? Orang ni tidak pernah mendoa minta terima kasih kepada Allah. Tidak pernah je berucap kepada Allah dah. Logika saya sadonya aku. Dari itulah kesalahan itu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Allah, ampuni dan sucikanlah diriku dari sifat ketidakbersyukuranku kepadamu ya Allah. Jadi itu nan diucapkan dek diri kita tadi. Dek kita sibuk mantakan makrifat sembahyangku tadi kasadonyo sampai salam, mulai dari azan kita sambui. Sesuai kaji kita di YouTube dan lain sebelum ko. Itulah namanya mulai kusuk dari ampe cara kusuk sembahyang ko. Kalau ampe cara kusuk sembahyang ko pertama iman. Apa iman? Ado nang kita imani, itu yang tadi. Jangan sampai banyak kosong. Jangan sampai kosong pandangan kita dalam sembahyang. Harus kita tuntut ilmunya satu. Jangan sampai kosong. Itu. Sampai perbuatan salam. Itulah. Nang kedua, syarat kusuk aku apa? Nanglah pernah juga kita sampaikan. Itu yang dikatakan dengan Islam. Islam kau din. Din kau dal alif nun. Dal yang menggerakkan, alif yaitu Allah, nun tu diri. Bahawa kita menggerakkan diri kepada Allah. Menggerakkan kata berumur qauliyah. Menggerakkan diri dan fokus kepada qalbi. Kenapa? Fikli, qauli, qalbi tu syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ko itu adalah nama wahyu. Kalau wahyu talangga, indak syariat lagi nan talangga le doh. Lebih daripada syariat nan talangga. Aku wahyu bana nan talangga. Kalau tiga ko ndak pasti lima tu awak. Itu jemaah. Jadi dengan kita mengkaji nanti seluruh perbuatan rakaat ko, hakikatnya, maka bertambahlah sembahyang awak kusuknya. Bertambahlah derajat awak. Apalagi pandai awak menjalankan Al-Fatihah tu. Sehingga jadilah kita umat dan bisa menembus Allah tanpa mempersekutukan Allah. Diri ini tidak bersekutu dengan Allah apa? Nuraninya Allah. Nur anin. Cahayaku. Rohani. Ruhku kata Allah. Itulah al-batinu dan batinku. Itulah ni tidak bersekutu. Kalau taga aku dari Adam je ku dari Muhammad ban napaskan batin Allah dipinjak dewak sajadah tu iyo sajadahku tu cocok dengan orang mukmin. Surat 32 je 23. As-sajadah jo al-mukmin ku iyo cocok. Takutnya tak bau idui. Idui syariat ko, syariat diri nan tabau, indak tabau syariat Nabi, indak tabau syariat Tuhan, tabau syariat diri. Cilako dua balik sembahyang awak jadinya. Semakin awak sembahyang, semakin marugi awak di mata Tuhan. Ikono kita takuian. Menghindar ke itu. Sabau syariat. Syariat ko kalau inyo artinya fakah atau fikih atau faham, justru syariat ko lanan kamanantukan Allah paham jawapan taga, Allah paham jawapan dibaca, Allah paham ba aku maduk ke matahari tabanam, ba riwayat matahari tabanam ko, ba aju membanamkan diri pulo, jangan beko matahari tabanam diri nak tabanam ke Tuhan. Iko ndak berjalan sembahyang awak namu ya dah. Jadi insya-Allah jemaah lambai-lambai lama kita beraja, cocok nonton YouTube sehingga bisa kita beraja lebih dalam. Kalau ingin beraja lebih dalam, masuklah ke grup beraja. InsyaAllah seminggu sekali kita tayangkan live-nya. Kalau perlu dikeluarkan perlu di YouTube nanti. Sehingga menjadi tawajuhnya jujur diri kita amalan tu. Tak kata putus dah. Kita lah berusaha untuk mengadakan live dan menyiapkan grup. Tibalah dalam rangka beraja. Beko ada live-nya. Jadi beko di halaman deskripsi YouTube tu ada alamat, ada tu orang akan dihubungi. Hanya tanyaan beko. InsyaAllah kita pada dalam ilmu ibadah ko pada jamaah supaya barakai indaknya. Kalau barakai sembahyang kita, barakai seluruhnya. Biarlah lambai lamu, lambai lagu lah ya kemenang. Artinya
kok salamu ko alun tabuka di guru-guru nan lain, kok lai kata buka seketik banyaknya de ambo lah menyampaikan supaya ko mari kita selalu beraja, ambo pun beraja, jamaah juga beraja. Nah itu insyaallah mudah-mudahan berkah lah hendaknya dan berhidayah lah hendaknya ibadah kita. Utamakan solat. Apalah artinya kalau sekadar idui bagi cik buya hamka kita, hewan di hutan juga idui. Kalau bayi limu, dululah iblis bayi limu pada kita mulai. Tapi kalau sembahyang coba adab, ndak ada mai selain di kita nan dijanjikan Allah. Capailah uji Allah tu. Kalau ba'apun wajibul wujud, kalau ya Allah itu ada dalam fuad diri kita, dalam fuad hati kita, maka barasiahkanlah hati itu dengan bertaharuh ke kolbi tadi. Barasiahkan rumah Allah tu dulu. Sebelum tak buka naiknya huruf dan hilang tu reka. InsyaAllah itulah menjadi pakaian itu. Barakallahu ya karim. Wassalamualaikum walhamdulillahi wa kariman al hajatan ibadihi alal pilsalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.